Di tengah kegelapan hutan yang lembab, Guts berdiri dengan napas berat. Tatapannya tajam menembus pekat malam, sementara suara bergema di sekelilingnya dengan nada mengancam. Suara yang berkata bahwa ia tidak akan pernah bisa melarikan diri. Dari balik bayang-bayang yang bergoyang, sosok-sosok mengerikan bermunculan. Wajah-wajah aneh dengan mata kosong dan gigi tajam menyembul dari kegelapan, disertai suara gesekan serta jeritan tak manusiawi yang bersahutan memenuhi udara dengan ketegangan menyesakkan. Guts sudah sangat kelelahan, namun suara yang menegaskan bahwa ia tak akan bisa kabur terus terdengar tanpa henti. Suara itu berasal dari makhluk berbentuk kepompong dengan wajah monster yang menyeramkan, bergetar di antara kegelapan seperti bisikan maut. Saat kesadarannya pulih, Guts menyadari bahwa makhluk itu telah mendekat. Dari kegelapan yang berputar, sosok-sosok menyeramkan mulai turun. Tubuh mereka kurus, bengkok, dan seolah melayang tanpa arah, sementara tangan-tangan panjang menjulur dari kegelapan seperti akar pohon yang mencari mangsa. Dalam cahaya pucat yang memancar dari tanah lembab, sosok Guts tampak berdiri di tengah lingkaran bayangan itu dengan pedang besar terangkat tinggi, bersiap menghadapi serangan tanpa ujung. Sementara itu, di atas pegunungan yang sunyi dan tertutup kabut, seekor burung terbang melintas langit kelabu. Sayapnya terbentang lebar, membelah udara dingin di antara puncak-puncak tajam yang diselimuti salju. Di punggung burung itu, sesosok makhluk kecil duduk dengan tenang. Ia adalah Pyuk. Tatapannya mengarah ke kejauhan, seolah tengah merenungi perjalanan yang belum berakhir. Tak lama kemudian, burung putih itu menurunkan ketinggiannya, menembus celah pepohonan hutan. Suara kepakan sayap terdengar cepat ketika makhluk kecil itu berseru lembut, mengucapkan rasa terima kasih kepada sang burung atas perjalanannya. Sebagai balasan, burung itu hanya menatap tajam sejenak, seolah memahami makna di balik ucapan tersebut, sebelum akhirnya melanjutkan terbangnya ke arah berbeda. Di jalur hutan yang sempit dan berliku, Pyuk berjalan sambil menatap sekeliling. Ia tampak kebingungan, merasa yakin bahwa seseorang tadi bergerak ke arah yang sama. Pikiran heran pun melintas dalam benaknya. Dengan bahu terangkat ringan dan ekspresi santai, ia menduga bahwa mungkin serigala telah memangsanya, atau sesuatu yang buruk telah terjadi. Dengan nada pasrah, ia menempelkan punggung pada batang pohon dan bersandar santai, tanpa menyadari sesuatu yang perlahan mendekat dari arah lain. Seketika, tubuh kecil itu terjatuh. Ia mendarat di dekat tangan besi milik Guts. Seketika, perasaan tak asing menyergap makhluk kecil itu. Kepalanya menoleh cepat, mata lebarnya menatap ke arah sumber kehadiran yang tak terlihat. Udara pun terasa berat sesaat, seolah waktu berhenti di antara mereka berdua. Tak lama kemudian, napas berat terdengar di antara dedaunan yang bergoyang pelan. Pedang besar di punggungnya memantulkan cahaya tipis matahari pagi yang menembus celah pepohonan. Setiap gerakannya tampak penuh kewaspadaan, seolah tubuhnya selalu siap menghadapi bahaya yang bisa muncul kapan saja. Dari arah atas, terdengar seruan lantang Pyuk yang memanggil nama pria itu. Suara ceria itu terasa kontras dengan kesunyian yang menyelimuti hutan. Tatapan tajam Guts segera beralih ke arah sumber suara. Ekspresi terkejut sempat muncul ketika sosok mungil itu dikenali. Dalam hati, rasa heran bercampur lelah pun muncul. Ucapan ceria dari makhluk kecil itu kembali terdengar, menanyakan kabarnya dengan nada ringan. Sementara Guts hanya menatap dengan pandangan tajam yang sulit dibaca, menandakan bahwa pertemuan ini bukanlah yang pertama bagi mereka. Guts berdiri tegak, meski luka-luka lama di tubuhnya belum sepenuhnya sembuh. Di depannya, Pyuk melayang-layang sambil berbicara dengan nada ringan. Dinyatakannya bahwa mungkin Guts baru saja diserang serigala. Lalu diperhatikannya pula bahwa luka lama Guts tampak terbuka kembali. Ia menambahkan bahwa setiap kali mereka bertemu, tubuh Guts selalu dalam keadaan rusak. Kemudian Pyuk menawarkan untuk menyembuhkannya lagi. Namun tak lama kemudian, tubuh kecil Pyuk diangkat dengan 2 jari oleh Guts. Ia bergoyang di udara tanpa daya, sementara tatapan tajam dari mata gelap Guts menyorotinya dengan dingin. Keheningan singkap pun menyelimuti mereka. Dengan nada kesal, makhluk kecil itu memperkenalkan diri sebagai Pyuk, sambil menegaskan agar namanya tidak dilupakan oleh Guts. Guts menanggapinya dingin, hanya menanyakan apa yang sedang dilakukan makhluk itu di tempat seperti ini. Pyuk menunduk sejenak sebelum kembali berbicara dengan semangat. Dikatakannya bahwa segala hal tentang monster dan kejadian aneh yang selama ini dianggap mitos ternyata benar adanya. Ia menyebut bahwa pria di depannya adalah bukti nyata dari semua itu.
Guts tetap diam menatapnya, sementara makhluk kecil itu melayang di hadapannya dengan tatapan kagum yang sulit disembunyikan. Dengan mata berbinar penuh rasa ingin tahu, Pyuk mengungkapkan niatnya. Ia berkata bahwa jika terus berada di sekitar Guts, banyak hal menarik pasti akan terlihat. Ucapannya disertai senyum lebar dan semangat berlebihan, seolah petualangan baru sudah menantinya. Namun tanpa peringatan, tubuh kecil itu dilemparkan ke arah gedangan air di bawah. Percikan muncul bersamaan dengan jeritan kaget yang melengking, diikuti tubuhnya yang terangkat setengah dari air sambil berteriak protes. Wajahnya memperlihatkan kejengkelan yang nyata. Dengan nada dingin, Guts menjawab bahwa dirinya tidak berminat memelihara siapapun. Kata-kata itu diucapkan sambil berjalan menjauh tanpa sedikit pun menatap makhluk kecil yang masih menatapnya kesal. Teriakan balasan terdengar dari Pyuk, menyatakan bahwa ia pun tak berniat menjadi peliharaan siapapun. Langkah Guts terhenti sejenak. Tatapan tajam muncul di wajahnya. Lalu dengan suara rendah namun tegas, ia berkata bahwa dirinya tidak menyukai sang peri, dan terlebih lagi tidak menyukai Pyuk. Dengan tubuh masih setengah terendam air, Pyuk menatap ke atas dengan raut bingung. Pertanyaan lirih pun terucap darinya, menanyakan alasan dibalik kebencian yang baru saja didengarnya. Dengan nada datar, Guts menjawab bahwa alasannya hanyalah karena makhluk kecil itu sangat lemah. Kata-kata itu diucapkan tanpa emosi, menembus keheningan di antara mereka dengan kejam. Ia lalu menunduk sedikit, bahunya bergetar pelan seiring desahan berat yang keluar. Dikatakannya bahwa dirinya merasa muak setiap kali melihat yang lemah, bahwa dorongan untuk menghancurkan selalu muncul setiap kali kelemahan itu tampak di hadapannya. Dengan senyum tipis yang tidak sepenuhnya ramah, Guts melanjutkan ucapannya. Disebutnya bahwa makhluk seperti itu tak mampu melakukan apapun sendirian, hanya bisa berbicara dan berputar-putar di sekitar orang lain seperti lalat. Kemudian, suara langkah berat terdengar saat sepatu botnya menginjak air, menimbulkan cipratan keras yang kembali membuat Pyuk terendam seluruhnya. Tanpa menoleh, Guts terus berjalan menjauh, membiarkan teriakan itu terpantul sia-sia di antara pepohonan. Tak lama kemudian, sayap Pyuk sedikit mengembang dan dari bibirnya meluncur teriakan penuh amarah menuduh Guts sebagai bajingan. Setelah itu, keduanya pun berpisah. Bersamaan dengan itu, langit perlahan dipenuhi awan tebal yang menggulung, seolah merespon ketegangan yang baru saja terjadi. Kilatan petir menembus formasi awan, mengguratkan cahaya tajam di cakrawala. Beberapa waktu kemudian, sosok berjubah hitam itu berjalan sendirian di jalan berlumpur yang diguyur hujan deras. Langkah-langkahnya berat, sementara air hujan terus mengguyur bahunya tanpa ampun. Wajahnya nyaris tak terlihat di balik tudung yang basah. Dari balik kain, napasnya tapak berat dan matanya menatap lurus ke depan dengan kewaspadaan yang tak surut. Angin dingin berhembus tajam, memaksanya menarik jubah lebih rapat ke tubuh. Di kejauhan, dari balik kabut hujan, suara roda kayu dan derap kuda mulai terdengar. Perlahan, sebuah kereta yang ditarik 2 ekor kuda muncul di jalan berlumpur, mendekat ke arah Guts yang berjalan di tepi jalan. Ketika kereta itu tiba di dekatnya, sang pengemudi menawarkan tumpangan karena hujan terlalu lebat untuk berjalan sendirian di tengah hawa dingin yang menusuk. Namun, Guts menolak tawaran itu dan meminta agar dirinya dibiarkan sendiri. Meski begitu, pria tua itu tetap mencoba membujuk, mengatakan bahwa masih ada cukup ruang di dalam kereta untuk 1 orang tambahan. Walau sudah dibujuk, Guts tetap menolak. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak ingin berada di sekitar seorang pendeta. Namun dengan senyum hangat, pendeta itu berusaha meyakinkan sambil menertawakan situasi, berkata bahwa menumpang lebih baik daripada jatuh sakit karena kehujanan. Di sisinya, seorang gadis muda duduk memperhatikan percakapan tersebut dalam diam. Guts terdiam beberapa saat di bawah hujan yang semakin deras. Tatapannya tersembunyi di balik bayangan tudungnya, sementara suara hujan terus memukul tanah dan kayu kereta. Dengan nada datar, ia akhirnya berbicara pelan, menyatakan bahwa keengganannya untuk menumpang justru demi kebaikan mereka sendiri. Dengan wajah serius dan keringat bercampur air hujan menetes di pelipisnya, Guts mengaku bahwa dirinya sedang diburu oleh roh-roh jahat, pasukan besar yang tak pernah berhenti mengejar. Pengakuan itu membuat sang pendeta terkejut sesaat. Matanya membelalak, seolah tak percaya dengan hal mengerikan yang baru saja didengarnya. Namun tak lama kemudian, tawa lebar terdengar darinya. Dengan nada yakin, ia mengatakan bahwa dirinya memiliki Tuhan di pihaknya, serta roh keberuntungan yang selalu melindungi.
Dari balik tudungnya, Guts menoleh perlahan dan menatap tajam, lalu bertanya datar tentang roh yang dimaksud. Di sisi lain, dari balik punggung gadis muda yang dari tadi memperhatikan, muncul sosok Pyuk untuk kesekian kalinya, menatap Guts dengan ekspresi mengejek yang sangat jelas. Tak lama kemudian, pendeta itu kembali memanggil dengan ramah, memintanya naik ke atas kereta tanpa perlu sungkan. Dengan kepala menunduk dan nada dingin, Guts bergumam pelan, mempertanyakan dalam hati mengapa ia harus peduli jika sesuatu menimpa mereka. Namun sesaat kemudian, pikirannya berubah. Ia melangkah dengan ragu menuju arah kereta sambil berkata pelan, "Kenapa tidak?" Langkahnya tiba-tiba terhenti di tengah hutan yang lembab dan sunyi. Dari antara pepohonan yang gelap dan rimbun, lusinan cahaya kecil mulai muncul perlahan. Tatapan-tatapan dingin tanpa bentuk menembus dari balik dedaunan, mengintai dalam diam, menandai kehadiran makhluk-makhluk yang tidak berasal dari dunia manusia. Tak lama kemudian, kereta itu bergerak perlahan di jalan berbatu yang membelah perbukitan. Langit masih diselimuti awan gelap, sementara hujan tipis terus turun membasahi rerumputan di sepanjang jalur sempit. Di dalam kereta yang bergoyang lembut karena roda yang berderit, Guts tampak duduk bersandar lelah dengan handuk menutupi sebagian wajahnya. Suara roda yang berputar perlahan menjadi satu-satunya peneman kesunyian. Dari sudut lain, Pyuk menatapnya dengan kesal. Pyuk kemudian mengeluh karena merasa telah lebih dulu berada di sana. Namun, keluhannya hanya dibalas dengan pandangan datar, membuat suasana di dalam kereta semakin hening. Sedetik kemudian, handuk di kepala Guts dilemparkan ke arah Pyuk hingga tubuh kecil itu terjungkal seketika. Di sisi lain, gadis muda yang duduk di dekat tong besar tapak ragu, tatapannya diarahkan pada pria yang duduk di sudut, sementara keheningan tipis menyelimuti ruangan sempit itu. Dengan kedua tangan menggenggam botol kecil di dada, gadis itu akhirnya berbicara lembut, menawarkan anggur buatan sendiri yang dikatakannya dapat menghangatkan tubuh. Guts memandang sekilas tanpa banyak bicara, lalu langsung meneguknya. Sementara itu, makhluk kecil bersayap melompat penuh antusias, menuntut agar dirinya juga diberi bagian dari minuman tersebut. Namun oleh Guts, botol itu malah dilempar begitu saja, membuat Pyuk tertimpa dan terdiam kesal. Ketika gadis itu duduk sedikit lebih dekat, ia menyadari bahwa tubuh Guts dipenuhi goresan luka. Dengan hati-hati, ia menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Dengan nada datar dan wajah tanpa ekspresi, Guts menjawab bahwa dirinya sedang diburu oleh roh-roh jahat. Ucapan itu membuat sang gadis terdiam, seolah berusaha memahami kengerian yang baru saja diucapkan. Sang pendeta segera menimpali dengan nada canggung, meminta agar gadis itu tidak dibuat takut. Setelah itu, ia menatap Guts dengan rasa ingin tahu yang sulit disembunyikan. Lalu dengan hati-hati mulai bertanya lagi. Ia menanyakan apakah benda besar di sampingnya itu sebenarnya sejenis pedang. Dengan nada datar, Guts menjawab bahwa pedang besar di sampingnya digunakan untuk memasak. Pendeta itu menatap benda tersebut dengan heran, lalu bergurau bahwa ukuran sebesar itu tampak mampu membelah seekor kuda menjadi dua. Pyuk menimpali dengan nada setengah bercanda, menyarankan agar Guts membuka kedai panggangan di pinggir jalan karena dianggap bisa menghasilkan lebih banyak uang dengan cara itu. Karena kesal dengan lelucon yang dianggap tidak lucu, Guts menendang tong tempat Pyuk berdiri hingga makhluk kecil itu tersungkur. Di sisi lain, pendeta bertanya apakah Guts adalah seorang tentara bayaran. Dengan tenang, Guts menjawab bahwa anggapan tersebut tidak sepenuhnya salah. Pendeta itu lalu berkata bahwa dirinya tidak begitu menghormati pekerjaan yang melibatkan pembunuhan sesama manusia demi bertahan hidup. Mendengar itu, Guts menjawab dingin, mengatakan bahwa alasan itulah yang membuatnya tidak menyukai para pendeta. Setelah itu, pendeta tersebut mulai bercerita bahwa keponakannya dahulu memilih hidup dengan pedang, meninggalkan rumah sejak muda untuk mengejar kehidupan sebagai prajurit. 5 tahun lalu, pemuda itu kehilangan nyawanya di medan perang, gugur sebagai prajurit tanpa nama. Suasana pun menjadi hening di tengah hujan deras. Dengan nada menyesal, pendeta itu melanjutkan ucapannya, mengatakan bahwa jika keponakannya masih hidup, mungkin kini ia sudah memiliki keluarga sendiri. Ia menambahkan bahwa seharusnya pemuda itu dapat menikmati kesederhanaan hidup dan menyebut pilihannya dahulu sebagai sebuah kebodohan. Guts terdiam beberapa saat sebelum akhirnya bertanya datar seolah tanpa emosi. Apa yang salah dengan pilihan itu? Di sisi lain, gadis muda itu hanya duduk diam mendengarkan, sementara Pyuk di sampingnya menatap keduanya dengan canggung. Suasana di dalam kereta menjadi berat, dipenuhi kisah dan pandangan hidup yang saling bertentangan. Guts kembali berbicara dengan tenang, mengatakan bahwa mungkin keponakan sang pendeta telah mati dengan bahagia
karena ia meninggal sambil melakukan apa yang diinginkannya. Ia melanjutkan dengan nada datar, menyatakan bahwa ketika seseorang mati, segalanya berakhir begitu saja, dan setelah kematian tidak ada apapun lagi. Mendengar itu, Duke hanya terdiam, menatapnya dengan ekspresi yang sulit diartikan. Setelah jeda canggung yang menggantung di dalam kereta, Guts mengatakan bahwa ia akan mencoba tidur sebentar. Matanya perlahan terpejam, sementara napasnya mulai melambat, menandakan kelelahan yang mendalam. Gadis muda di depannya tampak ragu, menatapnya dengan gugup seolah ingin mengatakan sesuatu. Dengan suara lembut, ia memperingatkan bahwa pria itu bisa saja masuk angin bila tidur seperti itu. Pipi gadis itu memerah sesaat setelah kata-katanya keluar. Guts hanya diam, lalu menutup mata sepenuhnya, membiarkan keheningan mengisi ruang di antara mereka. Di sisi lain, gadis itu duduk diam sambil menatap Guts yang sudah tertidur dengan senyum lembut perlahan muncul di wajahnya. Pyuk yang melihatnya ikut tersenyum geli, lalu bertanya kenapa ia menatap seperti itu, dan hal itu seketika membuat si gadis tertawa kecil dan menunduk malu. Di luar, malam mulai terasa lebih sunyi. Sesuatu di atas Guts menetes perlahan dalam bentuk-bentuk samar, menyerupai mata mulai terbuka satu persatu dan mengamatinya dengan hening. Tiba-tiba saja, peristiwa kecil yang seolah tak penting itu membuat Guts seperti berpindah ke sebuah tempat dengan kedua dinding menjulang tinggi ke atas dan hanya menyisakan jalan sempit di antara keduanya. Tak hanya itu, bola mata raksasa juga ikut menambah kengerian tempat tersebut. Di bawahnya, Guts tampak berlari. Napasnya berat sementara suara langkahnya menggema di antara dinding. Suara pun berdesir dan tekanan udara yang aneh terasa seakan sesuatu besar sedang mengawasinya dari atas. Guts pun kelelahan dan berlutut di air yang dangkal dengan tubuh telanjang serta bersandar pada dinding batu. Wajahnya menegang, keringat menetes dari pelipis. Napasnya terengah-engah seolah sedang menahan rasa sakit atau ketakutan. Ia lalu menatap ke arah lorong gelap di depannya, tempat suara samar bergema di antara dinding seolah sesuatu bergerak mendekat. Tatapannya berubah menjadi dingin dan waspada. Bibirnya terkatup rapat tanpa sepatah kata, sementara matanya menatap ke arah sosok samar yang kini mulai tampak di hadapannya. Sebuah lorong panjang yang gelap terbentang di depan, seolah tak berujung, dengan air yang mengalir pelan di dasarnya. Guts berdiri terpaku, lalu mendesis kesakitan ketika bagian lehernya terasa perih. Lalu, sebuah luka yang disebut Brand mulai mengeluarkan darah tipis. Setelah itu, suara dingin bergema di kepalanya, menyatakan bahwa dirinya takkan bisa melarikan diri dari mereka. Karena tidak menyadari area sekitar, Guts tak sengaja menginjak sesuatu, atau lebih tepatnya, tombak-tombak besi menyembul tiba-tiba dan menusuk kaki Guts hingga tembus. Dan ini membuatnya harus berhenti di tengah ketidakjelasan yang terjadi di tempat tersebut. Akan tetapi, sesuatu telah mendekat. Suara air yang beriak pelan terdengar menggema di lorong yang sunyi. Dengan wajah tertekuk menahan nyeri, Guts mencoba melepaskan kaki dari ujung tombak itu sambil menarik napas berat. Dengan sekuat tenaga, ia berteriak penuh mencoba untuk menyeimbangkan antara rasa takut dan nyeri yang gema suaranya memantul di sepanjang lorong batu. Tapi rasanya hal itu tidaklah berguna menurut Guts, karena si makhluk yang ia takutkan ada di seberangnya dalam beberapa meter. Sekali lagi, makhluk itu mengatakan bahwa Guts takkan bisa lari lagi. Dan ini membuat wajah Guts semakin menegang, matanya membulat oleh ketakutan dan kesakitan yang bercampur jadi satu. Seolah tak berkompromi dengan apa yang sedang dirasakan oleh Guts, makhluk itu kini sudah dalam jarak tinggal memangsanya. Sebuah makhluk raksasa dengan tubuh menggembung dan kulit berlipat seperti daging busuk. Satu matanya membesar, menatap tajam ke arah Guts, sementara rahangnya yang tak terbentuk terbuka perlahan, mengeluarkan suara berat yang menggema di dinding batu. Dengan wajah yang diliputi ketakutan dan keringat dingin, Guts menatap makhluk itu dan berteriak sekuat tenaga, terperangkap di antara kengerian dan keputusasaan. Hingga pada akhirnya, Guts pun terbangun dengan wajah tegang dan keringat mengucur, berusaha melepaskan diri dari lilitan tentakel yang mencengkram tubuhnya. Sedetik kemudian, gerakan cepatnya disertai deru napas berat saat pedangnya diayunkan untuk menebas makhluk itu. Makhluk bermata satu dengan kepala menyerupai cumi-cumi pun menjerit tanpa suara,
lendir dan darah memancar dari luka di tubuhnya, sementara tentakelnya terus menggeliat liar mencoba menyerang balik. Tebasan berikutnya sekaligus dilakukan untuk melepaskannya dan tepat mendarat di sisi Pyuk yang sedang tertidur. Menyadari kericuhan kecil ini, Pyuk pun terbangunkan, dan ketika menoleh ke arah sisi, ia langsung bertemu dengan makhluk cumi yang telah dihabisi oleh Guts. Sesaat kemudian, Pyuk terkejut dan terbang ke sana kemari tanpa arah sambil berteriak dan membuat si gadis jadi ikut bangun. Gadis itu bergegas bangkit dan memanggil orang lain dengan nada panik, menanyakan apa yang telah terjadi ketika suasana mendadak berubah kacau. Ketika makhluk berlendir itu akhirnya terlihat jelas di atas tong, gadis itu memandangi dengan ngeri, sementara si pendeta di belakangnya menatap dengan wajah pucat, terkejut oleh bentuk aneh dan mengerikan makhluk tersebut. Lalu dengan wajah serius dan nada tegas, Guts menyebut makhluk menjijikan di hadapannya sebagai incubus sambil mengusap kening yang berpeluh. Sosok berlendir itu ditatap tajam, dijelaskan sebagai roh jahat yang mendebarkan mimpi buruk kepada manusia dan memuaskan diri dengan ketakutan mereka. Melihat ini, keluh kesah pun keluar dari Guts yang merasa bahkan waktu untuk beristirahat pun tak diberikan oleh makhluk-makhluk semacam itu. Si pendeta pun kemudian menatapnya dengan raut kaget, mempertanyakan kebenaran dari ucapannya yang dulu sempat dianggap omong kosong. Dan dengan nada sinis, Guts menanggapi sambil menatap si pendeta dan mempertanyakan bagaimana seseorang bisa percaya pada Tuhan namun tidak pada roh jahat. Bersamaan dengan itu, Pyuk pun bertanya kenapa makhluk-makhluk itu mengejar Guts. Lalu dengan senyum tipis di wajah sambil menyentuh lehernya yang terasa panas, Guts pun berkata bahwa semua itu terjadi karena sesuatu yang ada padanya. Guts menunjuk ke arah The Brand, sebuah tanda yang dijelaskan sebagai lambang yang memanggil para makhluk kegelapan datang kepadanya. Pyuk pun menatapnya dengan mata lebar, terkejut mendengar bahwa tanda itu memiliki kekuatan untuk memanggil roh jahat. Tapi tiba-tiba Guts merasa ada sinyal yang terpancar di daerah sekitar, sebuah sinyal yang punya keburukan di dalamnya. Guts lalu melihat tangannya yang terdapat noda darah, dan seketika wajahnya pun berubah semakin pucat sementara The Brand terus mengeluarkan darah tipis darinya. Tanpa basa-basi lagi, Guts menatap ke arah luar, dan dengan gerakan waspada, Guts melompat turun dari gerbong dan segera memperingatkan agar yang lain tetap berada di dalam. Dengan suara tenang namun tegas, dijelaskan bahwa makhluk-makhluk itu berasal dari darah dan cairan tubuh mereka yang mati dengan kebencian dan dendam yang mendalam dan menjelma menjadi roh jahat yang disebut incubus. Dari balik kabut hutan, bayangan gerbong tampak kecil di antara batang-batang pohon tinggi, sementara suasana mencekam menandakan kemungkinan adanya jasad para perampok yang mati secara kejam di sekitar tempat itu, ucap Guts menjelaskan. Lalu dengan tatapan tajam dan suara berat, Guts lanjut menjelaskan bahwa mayat-mayat itu akan dikuasai para iblis dan digunakan untuk menyerang. Seketika suasana menjadi tegang. Si gadis dan Pyuk di sisinya hanya terdiam dalam kecemasan, sementara kuda-kuda yang menarik gerbong mulai gelisah. Dan dalam sekejap, kuda-kuda itu meringkik ketakutan dan mengamuk, membuat gerbong terguncang keras. Pada awalnya, si gadis berniat untuk menenangkan kuda-kuda itu. Tapi, Guts yang ada di belakangnya memperingatkan dengan keras agar jangan keluar dari gerbong kereta. Namun, semuanya telah terlambat. Sesuatu telah mengenal si gadis itu, sehingga tatapan terkejut pun muncul di wajah si pendeta dan Pyuk. Sebagai reaksi dari tubuh si gadis yang kini terangkat ke udara oleh tombak yang menembus perutnya dan menjadi lubang seperti donat. Dengan wajah pucat dan mata melebar, si pendeta memanggil dengan nada pecah penuh ketakutan nama gadis yang baru saja jatuh tertusuk itu. Namanya adalah Colette. Di sisi lain, dari kegelapan tanah hutan, tengkorak-tengkorak yang matanya menyala mulai bangkit, menatap dengan tatapan kosong namun mengancam. Di sekitar gerbong, suara gemeretak tulang terdengar semakin dekat, membuat udara dipenuhi ketegangan dan rasa takut. Kini, puluhan mayat hidup bermunculan dari kabut. Tubuh mereka yang membusuk bergerak lamban namun pasti dan mengepung mereka dari segala arah. Dari dalam gerbong, Pyuk berteriak ketakutan sementara si pendeta menatap ngeri terhadap tengkorak-tengkorak prajurit yang mulai mendekat. Tapi di sisi lain, Guts berusaha tetap tenang dan mulai menganalisis bahwa tempat itu dulunya adalah medan perang. Lalu pandangannya terarah pada mayat gadis muda yang tergeletak tak bernyawa di tanah.
kita tidak tahu apa sebenarnya yang Guts rasakan. Apakah dia merasa simpati karena sudah diberi keramah tamahan oleh sang gadis? Atau justru Guts tetap dengan keyakinannya bahwa orang lemah hanyalah lalat tak berguna yang pantas mati di tengah pertarungan orang lain? Tapi sebelum bisa menjawab itu, dua mayat telah mendekati Guts dan menghunuskan pedang ke arahnya. Lalu Guts pun bersiap mengokang tangan besinya, sehingga keluarlah anak panah dengan kecepatan tinggi dan membuat salah satu kerangka itu terhuyung. Tengkoraknya terbelah dan tubuhnya remuk diikuti jeritan aneh dari rahang kosongnya. Untuk sesaat, tengkorak itu berhenti bergerak dan bisa dianggap sebagai kemenangan. Tapi sedetik kemudian, harapan kemenangan itu sirna karena ternyata tengkorak itu bergerak kembali. Sehingga suara Pyuk yang melengking pun berkesimpulan bahwa tidak berguna melawan mereka yang telah mati, karena sudah pasti mereka tidak bisa lagi dibunuh. Dan Pyuk segera menyuruh untuk kabur bersama-sama saja. Lalu dengan tenang, Guts simple menjawab jika mereka ingin pergi, maka pergi saja tanpa harus memikirkannya. Mendengar itu, wajah kecil Pyuk memucat ketakutan, memohon agar Guts berhenti karena jumlah musuh terlalu banyak dan pertarungan tersebut tampaknya sia-sia. Tapi saran itu tak digubris oleh Guts, karena baginya hal seperti ini sudah menjadi bagian dari kehidupannya. Pyuk pun terdiam, matanya menatap lebar tanpa suara, menyaksikan apa yang akan segera terjadi. Sesaat kemudian, di hadapan Guts, barisan mayat hidup dengan wajah busuk dan mata kosong terus mendekat, mengeluarkan jeritan tanpa jiwa dari rahang yang telah rapuh. Lalu, dengan tenaga monster yang ada dalam dirinya, pedang besarnya diangkat tinggi-tinggi oleh kedua tangannya. Ototnya menegang. Lalu, ayunan besar diluncurkan dengan kekuatan penuh untuk menebas udara dan daging busuk sekaligus. Tubuh-tubuh kerangka itu hancur berantakan. Kepala dan anggota badan berterbangan dihantam oleh ayunan brutal yang membelah mereka tanpa ampun. Sesaat setelah tulang-tulang itu berserakan di udara, aura Guts semakin menghitam. Setidaknya itulah yang dirasakan oleh Pyuk yang mempunyai kelebihan untuk merasakan emosi setiap orang. Ketika tulang-tulang itu akhirnya mendarat ke tanah, para tengkorak ini jadi punya semacam trigger untuk menyerang rombongan terutama Guts. Sedangkan Pyuk hanya bisa menganga melihat betapa gelapnya jiwa milik Guts. Ekspresinya semakin mengganas pada saat semua tengkorak itu mengangkat pedang mereka serentak dan bersiap untuk menyerang Guts. Guts kini telah dikepung di segala penjuru. Salah satu dari mereka berteriak dan seluruh pasukan tengkorak maju serentak. Tapi meskipun begitu, dengan mudahnya Guts mengayunkan pedangnya lagi dan semua yang ada di hadapannya hancur tercerai-berai seolah tak ada perlawanan. Begitu pula si tengkorak yang membawa tombak. Ia menyerang Guts dan Guts segera mengambil ancang-ancang dan bersiap melepaskan hantamannya kembali. Dan dengan mudah tengkorak itu hancur tak berarti. Tak ada kesusahan yang berarti. Yang ada justru tengkorak itu terpental jauh dan mendarat di tengkorak yang lainnya. Kemudian Guts berteriak menandakan tantangan kepada siapa saja yang ingin melawannya. Begitu pula para tengkorak-tengkorak itu. Mereka juga tak ingin kalah dalam berteriak. Walaupun seperti yang disaksikan sendiri oleh Pyuk, para tengkorak itu sama sekali bukan tandingan untuk Guts. Seketika, Pyuk pun terkesima melihat itu. Ia sangat begitu takjub melihat bagaimana Guts bisa mengalahkan siapapun yang menjadi musuhnya, entah itu hidup ataupun yang sudah mati. Tapi sedetik kemudian, sesuatu telah terjadi di gerbong kuda tersebut. Dalam pikiran Pyuk, ia langsung bertanya kepada si pendeta yang ada di luar, apa yang terjadi. Pada saat ia melihatnya, ternyata telah terjadi sesuatu yang tak terbayangkan sebelumnya. Dengan cepat, Pyuk pun berteriak ke arah Guts, sedangkan Guts merasa kesal karena dipanggil di tengah pertarungannya. Namun, ia pun menyempatkan diri untuk melihat ke arah sumber suara. Darah pun terlihat menetes satu demi satu dengan deras sehingga menciptakan genangan kecil. Dan itu semua berasal dari kepala si pendeta yang sudah terpotong dari badannya. Pelakunya adalah si gadis bernama Colette, seseorang yang tidak akan pernah terlintas dalam pikiran Guts akan melakukan hal sebrutal tersebut. Colette hanya tersenyum simpul seolah ia menikmati perbuatannya. Tapi, apakah itu ulah dari Colette secara sadar? Atau jangan-jangan ia dirasuki iblis penunggu hutan? Guts pun sempat terdiam untuk memikirkan hal tersebut. Begitupun Pyuk yang masih dalam keadaan waspada, khawatir dia akan jadi target Colette selanjutnya.
Saat kemudian, kepala pendeta itu dilemparkan dan Colette segera berjalan ke arah Guts sambil membawa pedang penuh noda darah. Bersamaan dengan pemandangan tengkorak-tengkorak itu, seolah mereka adalah bawahan dari Colette, mereka juga menunggu apa yang akan dilakukan olehnya. Yang kini saling berhadap-hadapan dengan napas tertahan menandakan intensitas tinggi di tempat tersebut. Tapi Guts tidak seperti biasanya. Ada sesuatu yang ia pikirkan dalam benaknya. Sekalipun ia mengklaim diri tidak lagi punya empati terhadap orang lemah, tapi memorinya terus membanjiri setiap sudut pikirannya. Ia masih belum bisa mengerti kenapa Colette yang polos bisa melakukan hal sekeji itu. Guts masih terus dalam pikirannya sekalipun Pyuk terus memanggilnya agar tersadar. Tapi itu seolah percuma ketika Guts hanya berdiam seperti itu. Colette terus melaju dengan perlahan sambil menenteng pedang di tangan kirinya. Dan Pyuk pun berteriak. Karena kini Colette telah menusukkan pedang itu ke perut Guts. Dan akhirnya Guts kembali sadar setelah pedang itu memberi efek nyeri ke sistem sarafnya. Tidak cukup dalam untuk membunuh Guts, tapi itu tetap dilakukan oleh Colette dengan tatapan dingin. Di sisi lain, Pyuk menutupi mulutnya karena melihat Guts akan melakukan sesuatu. Dengan cepat, tubuh Colette tiba-tiba terbagi menjadi dua setelah menerima ayunan pedang milik Guts. Darah pun memercik ke berbagai arah dalam gerakan slow motion. Dalam diri Guts, memang semuanya tampak melambat, ditambah telinga yang berdengung sangat nyari. Pada saat kesadaran kembali seutuhnya, suara dengung itu telah hilang, diganti oleh teriakan kemarahan dari pasukan tengkorak yang kini mengamuk. Namun bagi Pyuk, ia sangat sedih terhadap apa yang terjadi kepada Guts. Ia seolah mengerti ironi yang harus dihadapinya. Guts sendiri, ketika ia baru menyadari ada darah yang menempel di pipinya, ia mencoba mengusapnya dan melihatnya dengan ekspresi wajah kebingungan, seolah ia tidak tahu apa yang telah dilakukan. Tapi tak ada waktu lagi untuk merenung karena salah satu tengkorak telah terbang mencoba menerkam Guts dari belakang. Akan tetapi semua itu tampak sia-sia karena Guts dengan mudah dapat merasakan kehadiran itu dan segeralah dia mengayunkan kembali pedangnya dengan ganas. Namun ada satu masalah terjadi, tiba-tiba ia jadi muak. Para tengkorak itu seolah melihat kesempatan dan dengan satu komando mereka mencoba menyerang Guts yang tampak mengendurkan pertahanannya. Lalu seruan peringatan dari Pyuk terdengar, menyuruh agar Guts bersiap. Namun serangan itu mampu dihentikan olehnya. Akan tetapi fisiknya tak bisa dibohongi, ia pun muntah di tengah ketegangan yang terjadi. Dari kejauhan, tengkorak-tengkorak mulai mengepung. Langkah-langkah kering mereka menggema di bawah pepohonan, sementara Pyuk memanggil namanya dengan cemas. Guts pun berusaha bangkit, namun salah satu makhluk telah menyerang lebih dulu, tapi Guts kembali masih bisa menghindarinya. Lalu dengan sisa kekuatannya, pedang besar diayunkan dari bawah, menghantam keras dan membuat tubuh lawan terbelah dua dalam semburan darah dan tulang yang berserakan. Guts mencoba bangkit kembali dengan napas terengah. Pandangannya menatap ke arah kegelapan, di mana bayangan para mayat hidup kembali muncul. Langkah-langkah mereka terdengar mendekat dari segala arah. Wajah kecil Pyuk pun menegang, matanya membulat oleh kecemasan saat melihat keadaan Guts yang nyaris tak sanggup berdiri lagi. Genggaman tangan pada pedang raksasa itu dikencangkan, seolah tekadnya menolak untuk menyerah pada kematian yang mengitarinya. Dari tenggorokannya, teriakan panjang dilepaskan, menggema di antara hutan dan bayangan, menjadi luapan amarah dan keberanian terakhir yang membelah malam. Dari balik kabut hutan, barisan makhluk tengkorak yang membawa tombak dan pedang tua terlihat mengepung. Mata kosong mereka menyala redup di antara batang-batang pohon yang gelap. Pedang besar Guts kembali diayunkan dengan kekuatan mengerikan, membelah udara dan menghancurkan barisan tulang belulang, membuat kepala dan tubuh para mayat hidup terpental ke segala arah. Dan kejadian itu berlangsung sampai matahari kini berada tepat di atas kepala. Sosok Pyuk terlihat meringkuk di sabang pohon, bahunya bergetar pelan. Air mata menetes dari matanya yang membengkak karena lelah dan duka. Dari tempatnya, pandangan diarahkan pada sosok Guts yang berdiri di antara pepohonan dan meninggalkan jejak di tanah yang dipenuhi sisa pertempuran. Tubuhnya berdiri lelah di antara puing tulang belulang, bersandar pada pedang besar yang menancap di tanah, sementara napasnya terengah di udara lembab hutan yang sunyi. Dari balik tanah, arwah iblis yang memakai tubuh makhluk tengkorak itu perlahan bergerak dan terbang pelan di antara pepohonan tinggi, menggoyangkan daun dan membawa aroma kematian yang masih tertinggal di udara.
Guts masih bersandar lemah pada pedangnya, sementara Pyuk mendekatinya dalam diam, menatapnya dengan tatapan khawatir di tengah hening yang tersisa. Dengan suara lembut yang dipenuhi kelegaan, ucapan sepertinya semuanya sudah berakhir terdengar dari peri kecil itu, seolah ingin menenangkan suasana yang baru saja terlewati. Tubuh mungil bersayap itu lalu mendarat di bahu Guts, seakan berusaha memastikan bahwa semuanya benar-benar telah usai. Wajah Guts menunduk menatap Colette yang terbaring kaku. Keringat masih mengalir di pipinya, sementara peri kecil itu hanya bisa terdiam, tak tahu harus berkata apa. Sosok bersayap itu berdiri di udara dengan tubuh gemetar, menatap ke bawah dengan mata yang masih menyimpan kesedihan dan rasa takut yang belum benar-benar pergi. Dengan wajah tenang namun penuh duka, Pyuk menunduk perlahan dan berkata dengan suara lembut bahwa semua itu bukanlah kesalahannya. Guts hanya menunduk tanpa menatap balik, bahunya sedikit terguncang, antara menahan sesuatu di dalam dirinya atau mencoba menertawakannya. Dan tiba-tiba, tawa besar kemudian meledak darinya, keras dan getir, sementara Pyuk terdiam di udara, hanya bisa menatapnya tanpa mengerti. Dengan raut wajah sedih namun pasrah, Pyuk menatapnya dalam diam, seolah mencoba memahami luka yang tak terlihat di balik tawa itu. Tangan besarnya menutupi separuh wajah, dan di sela tawa yang mulai mereda, ia mengakui dengan nada getir bahwa ucapan itu benar adanya. Dengan suara berat yang terdengar seperti menahan emosi, Guts berkata bahwa siapapun yang terbunuh hanya karena terseret dalam pertarungan orang lain hanyalah orang lemah. Ia menambahkan bahwa mereka yang tak mampu hidup bebas lebih baik mati saja, karena dunia tak memberi ampun bagi yang rapuh. Dari kejauhan, peri kecil itu hanya bisa menatap punggungnya yang tampak keras dan dingin. Kata-kata itu diucapkan tanpa belas kasih, seolah hidup dan mati hanyalah perkara kekuatan semata. Senyum tipis penuh kegetiran muncul di wajahnya ketika ia menunduk. Lalu dengan nada rendah ia menegaskan bahwa seseorang tak akan mampu berjalan jika terus mengkhawatirkan semut yang terinjak di bawah kakinya. Seketika tatapan Pyuk mendadak kosong. Tubuhnya menegang ketika angin di sekitar mulai berputar aneh, menggoyangkan pepohonan dengan suara berdesir yang menakutkan. Guts lalu memandang ke atas. Matanya menelusuri sumber suara yang datang dari arah langit. Dari antara pepohonan, suara-suara menyeramkan mulai bergema, berbisik di antara derai angin. Kata-kata itu terdengar menekan, menyatakan bahwa mereka selalu mengawasi, tak ada tempat untuk lari, dan dimanapun ia pergi, mereka akan menemukannya. Pyuk menatap dengan ketakutan, sementara suara-suara itu semakin dekat, menuntut darah, daging, dan tulang pria itu. Mereka menyatakan bahwa tubuhnya milik mereka, hatinya diinginkan, dan dirinya telah menjadi bagian dari kegelapan yang memanggilnya tanpa henti. Mendengar itu, Guts berdiri dengan tubuh tegang, suaranya rendah ketika kata-kata kegelapan bergema di sekitarnya, menyatakan bahwa selama tanda kutukan The Brand masih ada di tubuhnya, dirinya akan tetap menjadi milik mereka. Suara-suara itu terus menggema di antara pepohonan, mengatakan bahwa dimanapun ia berada, ia tak akan bisa melarikan diri. Amarahnya, kesedihannya, dan rasa sakitnya disebut telah menjadi bagian dari mereka. Begitu pula ketakutannya yang terdalam. Dengan amarah yang meledak, Guts berkata agar suara-suara itu diam. Tinjunya mengepal dan tangan logamnya mengeras dengan bunyi logam yang menggema. Peri kecil di dekatnya menatap dengan terkejut, sementara pekikan diam keluar dari tenggorokannya, menembus kegelapan yang terus menekan. Dengan ledakan keras, tangan logamnya diangkat tinggi ke udara, memuntahkan semburan api yang meledak dari moncongnya. Asap pekat dan cahaya menyala menelan sekeliling, sementara tubuhnya tertanam kuat di tanah, menahan hentakan kekuatan yang dilepaskannya. Mata Guts terbelalak lebar, karena benar-benar ingin memusnahkan siapapun yang mengeluarkan suara-suara tadi. Sampai akhirnya, amunisinya pun telah habis, dan hembusan angin kencang diceritakan menerpa pepohonan, mengguncang dedaunan hingga serpihan tanah dan debu berterbangan di udara. Jubah panjang Guts terlihat berkibar kuat ketika tubuhnya diputar cepat. Langkahnya membawa arah menjauh dengan tekad yang dingin. Sosoknya kemudian berjalan perlahan meninggalkan tempat itu. Bayangannya memanjang di antara tulang belulang yang berserakan. Sementara Pyuk di belakangnya memanggil dengan suara cemas. Wajah peri itu tampak kosong dan bisu, seolah tak tahu harus berkata apa terhadap punggung yang terus menjauh. Hutan itu tampak sunyi dan dipenuhi tumpukan tulang belulang, seolah menjadi ladang kematian yang tak berujung di bawah cahaya pagi yang suram.
Di antara sisa-sisa tubuh yang membusuk, peri kecil itu terbang pelan. Pandangannya tertuju pada tanah yang penuh tengkorak dan pikirannya diliputi keheningan yang berat. Dalam hatinya, terpikirkan bahwa dunia inilah tempat di mana Guts hidup. Dunia yang keras, dingin, dan tak mengenal belas kasih. Wajahnya kemudian ditundukkan sedikit, matanya memantulkan kesedihan yang tenang, seakan mengakui kenyataan pahit yang baru saja disadari. Dari tepi hutan yang sunyi, langkah Guts terlihat perlahan menjauh, meninggalkan tempat penuh kematian di belakangnya. Pyuk menatap punggungnya yang semakin jauh, dengan perasaan campur aduk antara lega dan sedih yang tak terucap. Sosok Guts kemudian terlihat berjalan sendirian di sepanjang jalan yang membelah padang rumput, ditiup angin dingin yang berembus di atas lembah dan menandai akhir dari perjalanan kelam yang belum benar-benar usai.